Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Radhiyallahu ankum. Faslun wa alaika bil mubadarati bis salati awwal al waqti bihaitsu la yu'adhdhinu al mu'adhdhin li kulli maktubatin illa wa qad tawadda'ta wa hadarta fil masjid. Fa in lam taf'al dhalika fala aqalla min an ta'khudha fil isti'dadi lis shalah min hina tasma'ul adhan. Waqad qala alaihi salatu wassalam fadlu awwalul waqti ala akhirih ka fadlil akhirah ala dunya. Wa qala alaihi salatu wassalam awwalul waqti ridwanullah wa akhiruhu afwullah ila akhiri ma qala radhiyallahu anhu wa ardhah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faslun wa alaika bil mubadara bis salat, dan hendaknya kamu tadi itu segera dalam melaksanakan salat awalal waktu, pada awal waktu. Salat ini adalah kewajiban dalam setiap hari yang diatur waktunya dalam 5 waktu sehari. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, kewajiban yang diatur waktunya, enggak boleh asal-asalan. Paling afdalnya yaitu ketika masuk pertama waktu kamu melaksanakannya, melaksanakan di awal waktu. Ada satu amalan semakin akhir semakin bagus, semakin akhir semakin bagus. Contohnya sahur bagi orang berpuasa semakin akhir semakin baik, semenjak tidak khawatir terbit subuh, terbit fajar. Tapi sholat paling afdalnya adalah awalul waqt, waktu pertama masuk waktu melaksanakan sholat. Di sini ada 2 tingkatan. Pertama, bihaitsu la yu'adzinul mu'adzin, sekiranya tidak beradzan si muadzin likulli maktubatin, pada setiap sholat wajib, illa wa qad tawadda'ta, kecuali kamu telah siap berwudu, sudah punya wudu maksudnya. Wa hadarta fil masjid, dan kamu sudah hadir ada di dalam masjid. Belum adzan zuhur udah ada di masjid, punya wudu, siap sholat. Wah, ini hebat ini. Ini yang paling top, paling bagus. Fa illam taf'al, kalau memang kamu tidak bisa mengerjakan seperti itu, fala agol, maka jangan lebih sedikit daripada min antakhud, kamu mengambil fil isti'dad, dalam persiapan sholat lis sholah, min hin tasma'ul adhan, semenjak kamu mendengarkan adhan. Ya minimal dengar adhan langsunglah siap-siap wudu terus berangkat ke masjid. Itu dianggap peringkat kedua itu. Karena itu orang yang paling bagus amalnya dalam ajaran Islam yaitu kalau ada orang yang paling perhatian dengan sholat awal waktu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyul amal afdal? Abdullah bin Mas'ud pernah tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
amalan apa yang paling utama ya Rasul? Paling utama dah. Ada orang tadi itu pingin mendapatkan pahala yang gede, dia ziarah sana ziarah sini. Ada orang tadi itu pingin mendapatkan pahala besar, dia baca itu baca ini, kan gitu. Ini pernah ditanyakan sama Abdullah bin Mas'ud, ayyul amal afdal, amalan apa yang paling afdal ya Rasul? Maka Nabi SAW bersabda, as-salatu ala miqatiha, salat tepat waktu. Artinya salat di awal waktu. Sumayyun, kemudian apa ya Rasul? Birrul walidain, bakti sama bapak dan ibu. Sumayyun, kemudian apa lagi ya Rasul? Al jihad fi sabilillah. Setelah itu jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah ini peringkat 3. Kadang-kadang orang siap mengangkat senjata tapi nggak siap sholat di awal waktu, saudara. Sholat di awal waktu itu adalah paling afdolnya amal. Dikatakan nanti di hari kiamat, yuhsyaru qaumun wujuhum kal kaukab. Nanti ada beberapa orang, ada sekelompok manusia wajahnya bagaikan bintang-bintang, terang benderang. Kal kaukab ad-durri, bintang durri itu bintang yang paling dekat dengan bumi, terang benderang. Fataqulu lahumul malaikah, maka para malaikat bertanya-tanya, makanat a'malukum, amal kamu ini apa sih sehingga kamu itu mendapatkan derajat begini, kok berbeda dengan orang yang ada di mahsyar, kamu bagikan bintang di situ. Fayaquluna kunna idza sami'na al-adhan gumna ila at-taharah wa la yushghiluna ghairuha. Kami adalah sekelompok manusia kalau dengar adzan langsung bangun, kita mengambil wudu, kita enggak mau disibukkan dengan yang selain persiapan sholat. Toko ditutup, kemudian urusan diskores untuk wudu dan melaksanakan sholat. Tsumma tusyar ta'ifatun wujuhuhum kal agmar. Ada sekelompok manusia lebih terang lagi ternyata di situ di mahsyar. Wajahnya mereka terang bagaikan bulan. Wah, tambah terang. Kalau tadi itu bintang-bintang, ini bulan-bulan. Malaikat pun tanya, maka ta'malukum, apa sih amal perbuatan kamu kok bisa begini? Maka mereka menjawab, kunna natawadda'u qablal waqt. Kami udah siap, udah punya wudu sebelum masuk waktu. Belum dhuhur udah siap wudu, adzan berangkat ke masjid. Belum asar udah siap wudu, ini mau asar, persiapan untuk asar. Adzan berangkat ke masjid. Tsumma tusyaru ta'ifatun wujuhuhum kasyamas. Ada sekelompok manusia lagi wajahnya lebih terang lagi bagaikan matahari, saudara. Ini paling hebat nih. Ditanya malaikat, makanat a'malukum, malaikat bertanya, apa amal kamu? Maka mereka menjawab, kunna nasma'ul adzan fil masjid. Kami berangkat wudu sebelum masuk waktu, berangkat ke masjid, nunggu adzan ada di masjid. Kami jawab, adzan sudah ada di masjid. Saya kira kalau kita punya pegawai misalnya, mulai kerja jam 7 misalnya,
Tentunya pegawai yang disiplin itu berangkat jam 6:30 udah di kantor. Kita akan bangga, wah ini pegawai beneran ini. Kita gaji agak mahal, nggak ada masalah. Apalagi, wah hebat pekerjaannya, nggak rugi digaji mahal. Ada yang keburu-buru, naik sepeda motor nggak telat tapi persis waktunya. Ya, nggak ada masalah sih, tapi tidak sehebat daripada yang pertama. Yang repot kalau sudah jam karet, jam 7 masuknya jam 9, ini calon untuk dipecat ini berarti. Begitulah seorang di dalam melaksanakan sholat, jika dia tadi itu disiplin, maka disitulah dia akan menjadi orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Waqad qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlu awalil waktu, keutamaan awal waktu, ala akhirihi, atas akhir waktu, kafadlil akhirah, seperti keutamaan akhirat, ala dunya, atas dunia. Sama-sama sholat, dhuhur di awal waktu sama di tengah-tengah atau di akhir. Jam 2 misalnya, asar jam 5 misalnya, dengan di awal waktu, maka itu bedanya antara dunia dan akhirat. Maksudnya ya jauh. Kalau bahasa sekarang, sama wasumur, langit bukan bumi, sumur yang paling dalam. Akhirat ada surga, akhirat kenikmatan yang tiada tara bagi orang beriman tentunya. Sama-sama sholat, lain bedanya, ini dunia, ini surga. Maksudnya nilainya tidak sama, saudara. Bagus, sholat bagus, tapi namanya bagus kan lain. Saya mau tanya, duit 1.000 rupiah sama 1.000 dolar sama apa enggak? Ya enggak sama. 1.000 rupiah dengan 1.000 dolar, sama-sama 1.000-nya, sama-sama sholatnya, sholat awal waktu dengan sholat akhir waktu, ya enggak sama, sama sholatnya, tapi nilainya tidak sama, saudara. Nilainya tidak sama. Waqala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, awalul waqti ridwanullah, awal waktu itu adalah ridha Allah, wa akhiruhu afwullah, akhir waktu itu adalah maaf Allah. Kalau Anda punya anak, Anda ini orang yang sabar, cinta sama anak, dipanggil namanya misalnya siapa ya, Su'aib misalnya, Su'aib langsung datang, malah kadang-kadang udah siap, belum dipanggil udah siap. Su'aib, ambilkan ini. Oh siapa? Kira-kira kamu jadi orang tua gimana? Wah, betul-betul puas dengan anak ini, hebat. Ini anak belum kita panggil udah siap, atau dipanggil langsung menyambut. Su'aib 2 jam baru datang. Iya Pak, cuma masih sayang sama anaknya. Aduh, ya sudah, saya maafkan kamu. Saya maafkan kamu.
Sebenarnya salah itu Syuaib itu. Dia menunda tadi itu adalah salah, tapi dimaafkan. Begitulah juga Allah Subhanahu wa taala mengatur waktu, awalul waqti ridwanullah. Awal waktu itu ridha Allah Subhanahu wa taala. Belum dipanggil udah siap di masjid. Hayya 'alas shalah, ada di masjid sudah. Allah ridha sama ini orang. Hayya 'alas shalah, 2 jam baru Allahu Akbar. Ya, Allah itu Maha Rahmat. Ya udah dimaafkan. Sebenarnya salah ente. Sebenarnya salah. Karena itu betul-betul harus kita hargai ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafidhun ay yuqimunaha fi awqatiha." Qad aflahal mu'minun, termasuk bagian orang-orang yang beruntung, orang yang beriman yang beruntung. Orang beriman yang beruntung itu diantara sifatnya yaitu terhadap solat tadi itu menjaga tepat waktu. Karena itu keliru sekali kalau ada orang yang menyatakan duhur asar itu satu waktu, maghrib isya itu adalah satu waktu. Nggak ngerti, dia nggak ngerti. Itu mungkin belum belajar safinah itu orang, belum belajar safinah, nggak tahu waktu-waktunya sholat. Sebenarnya orang kalau ngomong gitu itu berarti sudah ngomongkan dirinya, aku adalah orang yang paling jahil. Awal waqt, sholat di awal waktu ya. Dalam satu riwayat Nabi SAW yang juga bersabda, wa innal abda la yusalli salata wa lam yukhrijha min waqtiha wa lima fatahu min awalil waqt khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Awal waktu jangan sampai ditinggalkan. Ketahuilah saat-saat awal waktu itu lebih berharga daripada dunia seisinya. Lebih berharga daripada dunia seisinya. Kira-kira kalau kamu tadi itu umurnya 1000 tahun, bekerja siang malam tidak pakai istirahat, bisa nggak menguasai dunia semuanya? Bisa Anda beli semuanya? Nggak mungkin. Separuh juga nggak mungkin. Seperempatnya dunia, seperempatnya juga nggak mungkin. Sepersepuluhnya dunia juga nggak mungkin. Hanya sekian persen atau 0, wah banyak dah. Hanya minim dapatnya, padahal 1000 tahun. Tahukah Anda waktu yang Anda tinggalkan dari awal waktu sholat itu, kata Nabi, lebih baik daripada dunia seisinya. Disia-siakan hanya gara-gara untuk keuntungan 20.000, sholatnya sampai mundur 2 jam. Yang ketinggalan daripada awal waktu itu lebih baik daripada dunia seisinya, saudara. Nista sekali. Yang berharga itu kita sia-siakan. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man shalla arba'ina yauman as-salawat fi jama'ah la tafutuhu fiha takbiratul ihram kataballahu lahu bara'atain.
bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar. Siapa orang selama 40 hari menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah, tidak ketinggalan takbiratul ihramnya, nggak pernah jadi masbuk, full berjamaah selama 40 hari, kecuali dia dicatat oleh Allah mendapat 2 kebebasan: bebas daripada penyakit nifak dan bebas daripada siksa neraka. Artinya dia insya Allah kuat imannya sampai akhir hayatnya, dan dia matinya husnul khatimah, selamat dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. 40 hari. Kalau udah membiasakan begitu, insya Allah orang itu akan mantep imannya. Sulit memang berjamaah ini, sulit saudara. Tapi sebenarnya orang kalau nggak berjamaah itu orang paling bodoh. Orang paling bodoh. Kalau suruh milih misalnya Anda duit 1 juta dengan duit 27 juta, milih mana kira-kira? Kalau ada yang milih 1 juta, kasih obat penenang, itu orang stres itu berarti. Jelas 27 juta yang dipilih. Orang waras, orang berakal. Sholat zuhur sendiri berapa rakaat? 4 rakaat. Sholat zuhur berjamaah juga 4 rakaat, sama bacaannya juga sama, cuma nilainya kalau sendiri 1 derajat, kalau berjamaah 27 derajat. Cuma banyak yang milih sendiri kan, goblok nggak? Kalau duit dia tadi itu bisa memilih yang paling banyak nilainya 27 juta, tapi kalau sholat milih yang paling sedikit. Pinter dengan duit tapi goblok dengan pahala. Kita berbicara orang dulu. Orang dulu itu kalau sudah adzan, pasar itu kosong, nggak ada yang masuk, kosong. Yang ada di sana cuma penjaga, anak-anak kecil atau ahli dhimmah, orang kafir dhimmi. Kenapa? Mereka nggak sholat, orang kafir dhimmi. Kosong, masjid penuh. Kalau sekarang Jumatan itu ndak sopan. Kadang-kadang tukang becak itu jejer dari muka sana, ndak sholat Jumat. Kadang-kadang yang jualan es itu juga jejer dari situ jualan setelah adzan, kan haram hukumnya. Ini nggak bener ini. Ya, orang yang wajib Jumat gitu, yang melaksanakannya haram kan? Ini nggak bener. Karena itu sebetulnya, tapi nanti kita usulkan itu. Pemerintah Kota Pasuruan itu harus nangani itu, Satpol PP tidak pantas mukanya masjid begitu hari. Saya yakin kalau memang ada rapat penting pemerintahan itu, tidak boleh ada orang jualan ada di situ, parkir becak kemudian jagongan ada di situ, rokokan misalnya. Wah, akan dijauhkan. Wah, tidak sopan ini akan merusak pemandangan ini. Apalagi kalau misalnya orang penting yang datang, presiden yang datang, dari jauh harus dibersihkan. Ini Jumat, kewajiban agama. Jangan sampai ternodai dengan beberapa orang yang sengaja nggak sholat Jumat. Kadang-kadang maaf,
Yang minta-minta pengemisnya nggak sholat Jumat. Lah kan repot, rusak pandangannya kalau model begini nih. Orang yang nggak sholat itu Pak, termasuk makhluk hidup yang nggak perlu ditolerir. Nih, tak kasih gambaran. Ada kucing kelaparan, perlu makan. Ada orang yang nggak sholat perlu makan. Paham nih ya? Disuruh sholat nggak mau, kasih kucing biar hidup, biar orang yang nggak sholat itu mati dah. Nggak bener begitu, nggak bener. Nah, karena itu harus betul-betul ditangani. Ini namanya tidak menghormati orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak menghormati orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus betul-betul ditangani. Nanti kita akan angkat masalah itu kepada pemerintah supaya bisa menangani. Daerah masjid-masjid tidak boleh ada orang yang sengaja tidak sholat di situ. Siapa aja masih pengemis, tidak boleh. Walaupun tukang becak harus sholat, begitu. Sehingga betul-betul nampak, wah, Pasuruan agamis, orang Indonesia taat kepada Allah, ketuhanan yang Maha Esa. Ini dibuka masjid terang-terangan, nggak bener. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji beberapa orang yang bekerja, tetapi pekerjaannya tidak sampai membuat mereka terganggu ibadahnya kepada Allah dan sholatnya. Rijalun la tulihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Allah memuji orang-orang yang dia itu bekerja, kaya, tapi la tulihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Pekerjaannya dia, jual belinya dia, transaksinya dia, urusannya dia, kesibukannya dia tidak sampai membuat mereka tadi itu lupa daripada berzikir kepada Allah dan menegakkan sholat. Ini hebat. Orang yang dagang itu bisa hebat, saudara. Orang jadi punya pabrik itu bisa hebat. Orang punya toko gede itu bisa hebat. Kalau dia tadi itu betul-betul menjaga sholat berjamaah, kalau dia itu betul-betul masih istiqamah berzikir, membaca Al-Quran, masih menghadiri majelis yang baik, itu orang hebat. Kenapa? Kesibukannya, kekayaannya, pekerjaannya tidak mengganggu mereka daripada berzikir kepada Allah dan menegakkan sholat. Nggak gampang itu, nggak gampang. Sampai dikatakan orang dulu itu lagi jahit begitu ya, itu jarumnya sudah dimasukkan, dengar adzan dan diteruskan taruh. Lagi garap apa begitu, tidak ditutup-tutup no. Kalau bahasa sekarang ya, nggak ditutup-tutup no. Lagi misalnya bekerja jadi tukang mebel misalnya, mau makung ini dengar adzan taruh, langsung berangkat ke masjid. Itu orang dulu. Kalau sekarang tutup no, kalau sudah qomat baru lari. Akhirnya sholat sambil munggos-munggos. Mana bisa khusyuk model begitu? Orang dulu itu saudara, saking cintanya sama sholat, sampai nggak pernah mereka tadi itu kelihatan absen berjamaah itu. Kalau ada yang telat masbuk ya,
telat. Itu orang-orang sak masjid takziah. 3 hari tamu dah berdatangan di situ. Ada apa kok sampai telat? Pasti ada luar biasa. Apakah ada yang sakit keluarganya? Anda apa sakit? Kok bisa telat ini? Kok bisa terlambat Anda ini? Kenapa? Ada yang perlu dibantu itu. Semua datang ke situ. Teman-temannya, keluarganya, familinya. Itu kalau telat. Kalau sudah nggak kelihatan berjamaah, dianggap mati, dibawakan pendoso, dibawakan keranda sudah. Ya Allah, innalillahi wa inna rajiun. Nggak kelihatan sholat ada di masjid, berarti sudah mati itu orang. Astagfirullah. Berangkat ke sana, mau dikubur dah. Lah kalau ada sekarang, waduh, ini dikubur semuanya orang-orang ini. Itu orang dulu begitu, saking betul-betul saya nggak ada yang meninggalkan berjamaah, nggak ada yang meninggalkan berjamaah. Hebat. Nah, kembali lagi bagaimana orang dulu itu ya. Kalau saya lihat orang dulu itu lebih maju sebetulnya daripada orang sekarang ya. Ekonominya loh ya. Masih ingat haji fulan tambaknya puluhan hektar, sawahnya puluhan hektar kan gitu, tanahnya puluhan hektar, rumahnya waduh, mulai perempatan sana sampai ke Bonagung itu milik haji. Sekarang minggir semuanya orang-orang itu. Minggir semuanya. Bahkan sekarang ini sawah-sawah di pelosok bukan milik kita, yang ada di hutan bukan milik kita, di atas gunung bukan milik kita. Kesuai mlebu jurang kon. Kenapa bisa begitu? Orang dulu itu istiqomahnya bagus, ibadahnya bagus, nggak punya titel sarjana ekonomi tapi istiqomah, Allah kasih berkah pekerjaannya, nggak pakai mereka tadi itu sarjana pertanian kah, perkebunan kah, tapi subhanallah tanamannya bagus-bagus hasilnya dulu. Sekarang kok tambah kacar-kacir. Ternyata orang sekarang tadi itu sibuk urusan duniawi, ninggalkan sholat, nggak peduli dengan masjid, nggak peduli dengan bacaan Al-Quran, nggak berkah jadinya. Akhirnya sawah warisan milik orang tua dan kakeknya dijual untuk kebutuhannya, tambaknya dijual untuk keperluannya, tambah miskin. Nah, orang dulu itu nggak ada bersaing kok sama orang kafir, nggak ada bersaing orang dulu itu, nggak usah bersaing. Ibadah yang benar, kerja seadanya, berkah, lebih kaya, subhanallah. Loh, kalau sekarang kita harus bersaing, rapat setiap hari, sampai nggak sholat, rapet jadinya, rezekinya seret. Wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk, kata Allah. Perintahkan ya keluarga kamu sholat yang benar semuanya, ajak berjamaah mereka semuanya. Aku Allah nggak pernah minta rizki kamu, aku yang maha memberi rizki kepada kamu, kata Allah. Orang dulu itu Habib Abdurrahman As-Segaf misalnya, mereka tuh kaya, kebunnya besar,
kebunnya besar. Cuma ibadahnya tambah tinggi. Itu orang dulu ya. Habib Abdurrahman As-Segaf itu waktu penanaman bibit ini kebun kurma ini. Penanaman bibit per pohon per bibit satu surat Yasin. Sekian ratus atau sekian ribu. Kemudian sambil dirawat sampai besar per pohon satu hataman Quran. Ya kuat pupuki hataman Al-Quran, berkah. Akhirnya saat datang serangga yang merusak pohon kurma, seluruh kota hancur kecuali miliknya ini orang. Diimbangi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habib Ahmad Muhammad Sahibul Syaib, beliau itu paling seneng makan kurma. Makan kurma. Itu sampai kadang-kadang makan kurma itu kayak sampean makan kacang itu. Kadang-kadang penuh itu ada di bawah tadi itu, wadahnya tadi itu daripada bijinya kurma itu. Enak gitu, nikmat dia makan. Tapi setelah dia makan menikmati itu, Allah, kita banyak menikmati rezeki Allah. Dihitung per biji itu. Oh, misalnya 50 biji kurma dimakan, per biji 1 rakaat. Berarti dia imbangi dengan sholat 50 rakaat. Inti lali alhamdulillah. Yo kul glekek naik. Ndak ada alhamdulillah plus. Loh, orang dulu itu seimbang. Karena itu berkah. Orang dulu itu berkah hartanya. Sampai anak cucu itu bisa menikmati hartanya orang dulu itu. Sampai anak cucu bisa menikmati. Sekarang yang diwariskan bukan harta, utang, saudara. Kreditan itu belum dibayar, kreditan ini belum dibayar, mati, anaknya teruskan, enggak disita. Nah itu, ayo kita jangan menjadi orang yang tertipu. Silahkan Anda bekerja, tapi janganlah Anda menjadi orang yang lupa